Sobat Bajah Cilegon, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Kejari Cilegon, baca, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Yeay. Selamat datang kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Nah, hari ini Bapak kasih intel, kira-kira siapa nih bintang tamu podcast Kejari Cilegon? Nah, biasanya kan hari ini kita kedatangan tamu spesial. ya, jadi perlu Sobat Baja ketahui siapa saja yang menjadi bintang tamu itu adalah orang-orang yang beruntung yang kita undang. Padahal banyak yang list antrian ya. Saking banyaknya yang mau hadir di podcast Kejari Cilegon. Nah, pagi ini Sobat Baja kita ada siapa Pak bintang tamunya? Bintang tamu kita adalah Bapak Budi. Bapak Letda Laut Budi Margono. Dari Lanal Banten ya Pak. Iya, selamat pagi Bapak Budi. Selamat pagi Bu Desi. Iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Yang perlu kita ketahui dan kami mau beritahu Pak, ini podcast Kejari Cilegon ini likes-nya, followersnya banyak. Nah, banyak, mengalahi Atta Halilintar. Ya baik. Nah, kenapa kira-kira Pak Kasintan kita menghadirkan Pak Letda Laut Pak Budi Margono ini? Oke. Kira-kira topik kita hari ini apa sih? Gitu. Terima kasih Bu Desi. Ya. Jadi hari ini kami menghadirkan Pak Letda Budi itu dalam rangka kemarin kita telah melaksanakan kegiatan MOU. Nah, terkait pemanfaatan posko pelabuhan di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak. Ya, jadi Kejaksaan Negeri Cilegon baru saja meresmikan posko pelabuhan di Merak. Betul. Tindak lanjut dari peresmian posko itu adalah MOU ya Pak ya. Kita sudah melakukan MOU ke beberapa stakeholder yang lain. Jadi dapat kami sampaikan kemarin di tanggal 23 Januari 2025 Kejari Cilegon itu telah melaksanakan MOU dengan 7 instansi dan BUMD. Nah, 7 instansi siapa aja nih? Yang pastinya salah satu adalah Lanal Banten. Lanal Banten. Yang pertama adalah Lanal Banten, kemudian Bea Cukai, kemudian KSOP, kemudian ada juga imigrasi, kemudian dari BUMN yaitu ASDP, Pelindo dan Indonesian Ferry Property. Jadi 7 instansi kita kemarin. Kita MOU ya, untuk tindak lanjutnya. Nah, Sobat Baja perlu ketahui juga dalam peresmian posko pelabuhan Kejaksaan di Merak itu secara resmi diresmikan oleh Bapak Kajati Banten. Betul. Ya, Pak Dr. Siswanto. Itu di hari Kamis kemarin. Iya, tanggal 23. Iya, jadi sudah ada posko pelabuhan perwakilan Kejaksaan RI di Pelabuhan Merak. Nah, salah satunya adalah bintang tamu kita ini stakeholder yang ikut MOU bersama ya Pak ya, Bapak Letda Laut Pak Budi Margono. Nah, sebentar Bu Desi. Ya. Jadi tujuan pembentukan posko kejaksaan di Pelabuhan Merak itu adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa kepelabuhan, kemudian juga instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang beroperasi di seputar wilayah pelabuhan. Iya, benar. Jadi sebelum di sekarang kan yang terbaru kemarin Pak, kita peresmiannya di Sosoromo ya. Itu pelabuhan eksekutif ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah ada pelabuhan itu tapi di reguler tempatnya yang memang kurang strategis dan kurang dijangkau dan bisa diakses oleh masyarakat. Maka dari itu dari yang reguler kita pindah ke Sosoromo ya Pak ya, yang seperti tujuannya yang sampaikan Bapak Kasintel tadi, tujuan untuk masyarakat membantu ketika memang adanya permasalahan-permasalahan di pelabuhan ataupun konsultasi itu boleh ke pelabuhan di Merak, perwakilan Kejaksaan di Merak ya. Nah, untuk Pak Budi Margono, Pak Budi Margono ini selaku dari PAUR Kumla ya Pak ya, Lanal Banten. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau PAUR Kumla itu
keseharian tupoksinya apa Pak? Kalau Pak Budi sendiri? Formula tupoksinya adalah membantu daripada perwira stabilisasi masuk Lanal Banten berkaitan dengan hukum laut, termasuk misalkan dari Lanal Banten menerima limpahan kapal tangkapan dari KRI, kapal perang Republik Indonesia, yang kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana tertentu di laut. Kemudian dari KRI tersebut diserahkan kepada Lanal Banten. Dalam hal ini nanti masuk perwira staf okupasi ya akan menerima serah terima kapal tersebut. Kemudian nanti dari Lanal Banten dan Lanal akan mengeluarkan surat perintah untuk penyelidikan lebih lanjut. Surat perintah sebagai penyidik dengan anggota perwira staf operasi termasuk Korpugla dan perwira lainnya. Kemudian itu ya, khusus terkait hukum lah itu ya Pak ya. Nah ini di sini memang sangat menarik Pak Kasindel ya, karena dalam pembentukan atau peresmian posko pelabuhan ini mengikut sertakan beberapa instansi stakeholder terkait kan. Jadi tidak hanya kejaksaan selaku aparat penegak hukum, tetapi instansi lainnya pun mempunyai peran dan andil di dalam mensukseskan ataupun tujuan adanya pelabuhan merak ini. Salah satunya adalah Lanal Banten. Nah untuk Pak Budi sendiri, kira-kira kalau di pelabuhan itu Pak selaku Lanal ya, Lanal itu tujuannya apa Pak? Tugasnya apa? Nah kalau di pelabuhan contoh adanya tindak pidana atau seperti penyeludupan, kira-kira punya case-case tertentu nggak yang pernah ditemukan di lapangan? Yang pernah ditemukan di lapangan di pelabuhan. Ya. Dalam hal ini Lanal Banten memang diminta untuk pengamanan objek vital. Pengamanan. Ya, jadi secara resmi memang ada, itu termasuk daripada operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu adalah membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu khusus di laut apa di mana Pak? Bisa di darat. Oh bisa di darat juga. Jadi, untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu membantu pihak kepolisian, kemudian membantu Pemda berkaitan dengan pengamanan di pelabuhan ASDP. Itu memang dari Menteri Perhubungan ada yang tersendiri, dan ini termasuk dari pengamanan objek vital nasional. Nah, selama berkegiatan di ASDP, pengamanan di ASDP Merak, Lanal Banten sudah pernah beberapa kejadian. Pertama, penggagalan penyelundupan rokok ilegal. Itu pernah di Merak Pak? Iya. Tahun berapa Pak? Tahun 2024. Oh baru. Ya, baru. Penangkapan rokok ilegal, kemudian setelah itu kita serahkan ke kantor BSK ya, yang berat untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian penggagalan baby lobster. Nah, baby lobster ya. Itu di tahun 2023-2024. Itu mau dibawa kemana Pak baby lobsternya? Ketika penangkapan, interogasi, ditanyakan itu mau kemana atau mau dari mana gitu? Dari Pulau Jawa mau diseberangkan ke Sumatera.
Berarti mau berangkat ya sih? Betul. Pada saat penangkapan. Betul. Kemudian tahun 2002 sekitar 2022 nah, itu masih di area perairan Merak, depan pelabuhan SPB Merak. Itu Pakamla Pulau Sangiang dari Lanal Banten menggagalkan penyelundupan kokain 179 kilo, sejumlah 179 kilo. Nah, itu untuk penyelidikan lebih lanjut kita koordinasikan dengan BNN. Dikembalikan ke BNN. Dan banyak juga ya Pak ya, ibaratnya case-case di lapangan yang ternyata Lanal Banten itu temui gitu ya Pak ya, khususnya di pelabuhan ya. Nah terkait itu juga ternyata kejaksaan itu tidak hanya sendiri ya Pak Kasendra, jadi ada beberapa instansi yang memang harus saling support gitu, saling mendukung dalam penegakan hukum. Kalau kita kan ranahnya bersifat mungkin stake di sini, tapi makanya itu kita buka pelabuhannya di Merak. Ketika nanti ada seperti permasalahannya seperti itu Pak kan bisa wadah konsultasi juga ya di posko pelabuhan itu. Nah untuk Lanal Banten sendiri Pak, di pelabuhan itu ada nggak khusus untuk kayak Lanal Banten buka posko atau seperti apa? Untuk buka posko secara khusus tidak ya. Cuman untuk anggota dari Lanal Banten sendiri untuk yang bantuan pengamanan memang sudah ada. 24 jam. Berarti ya seperti yang Pak Budi tadi sampaikan, membantu pihak contoh dari keamanan kepolisian gitu ya. Betul. Itu secara harus ada perintah terlebih dahulu atau otomatis? Ada surat perintah. Surat perintah. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Sesuai Dengan kebutuhan. Ketika memang dibutuhkan, maka Lanal ini sifatnya membantu untuk pengamanan. Betul. Baik Pengamanan objek vital, baik di darat ataupun di perairan laut gitu ya, seperti di pelabuhan Merak ya. Pak Budi, kalau dari Pak Budi sendiri tanggapannya bagaimana terkait dengan pembentukan posko kejaksaan itu? Ya. Dalam hal ini Lanal Banten sangat mendukung ya, sangat mensupport karena itu bisa meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat luas. Juga bisa meningkatkan sinergitas antar instansi. Dalam hal ini tentu saja Lanal Banten dengan pihak kejaksaan dengan instansi lain yang telah menandatangani MOU tersebut. Iya. Jadi dengan adanya ini akan terjalin komunikasi gitu ya Pak. Betul. Ya. Benar. Jadi wadah posko itu tidak hanya sebatas peresmian MOU, tetapi tindak lanjutnya ada. Kalau misalnya ada laporan, kemudian ada temuan, nah ada wadah diskusi nih, temuan ini begitu ya Pak ya. Nah kira-kira dari Pak Budi ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak? Kira-kira untuk harapan kedepannya mungkin terkait apa tindak pidana yang ada di pelabuhan itu seperti apa? Ya, dengan adanya posko bersama di kantor perwakilan kejaksaan yang berada di Moloso Solo, Pelabuhan SPB Merak, semoga semakin menambah, maksud kami semakin menekan adanya pelanggaran di sekitar kita, kemudian semakin menambah wawasan dari masyarakat yang membutuhkan pencerahan ataupun konsultasi hukum. Kemudian dari pihak petugas sendiri menjadi semakin akrab, semakin sinergi, saling mengisi. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, harapan ke depannya ya Pak ya. Kira-kira Pak Kasendra ada tambahan
ada tambahan, jadi terkait posko itu Pak, jadi kami punya kewenangan itu sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2021 di bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Itu Kejaksaan mempunyai kewenangan yaitu terkait pengawasan orang asing dan jerat tangkap. Kemudian kami juga ada kegiatan tangkap buronan. Jadi posko Kejaksaan yang ada di Pelabuhan Merak ini nanti untuk bagi kami fungsikan sebagai satu, pengawasan orang asing dan cegah tangkap. Kemudian yang kedua tangkap buronan. Kemudian yang ketiga adalah pengamanan pimpinan atau keprotokoleran. Kemudian yang keempat adalah pengawasan barang cetakan dan mass media. Itu untuk fungsi posko Kejaksaan yang di pelabuhan. Kemudian kedepannya karena Pelabuhan Merak ini adalah pintu gerbang masuk Jawa, itu kan di situ banyak sekali tindak pidana yang masuk dari situ. Kemarin yang terbaru adalah narkotika yang dari Iran itu ada 8 orang yang kemarin kita tuntut mati ya. Tuntut mati dan vonisnya mati. Dengan adanya posko pelabuhan ini, ke depan diharapkan antar instansi yang kemarin melakukan MOU itu bisa terjadi pertukaran informasi, kemudian juga koordinasi, sinergitas, kemudian juga terkait pengendalian, pengawasan semua kegiatan yang ada di pelabuhan. Jadi ke depannya tidak pidana apapun itu bisa kita deteksi, bisa kita antisipasi, kemudian bisa dikoordinasikan. Itu harapan ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya posko pelabuhan ini lebih memudahkan anak stakeholder, dan tujuannya urusnya adalah apa? Pelayanan masyarakat. Dan tujuannya adalah tetap kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mempermudah mereka dalam hal konsultasi. Yang seperti yang disampaikan Pak Kasinta dan Pak Budi tadi terkait konsultasi juga Pak, kita ada buka stand di posko pelabuhan itu konsultasi hukum gratis. Nah itu di bidang perdagangan tata usaha negara bagi pengunjung pelabuhan sekiranya nanti kadang kan Pak kalau misalnya lagi menunggu kapal kan bosan ya. Aduh, pengen konsultasi. Nah, pengen konsultasi terkait apapun itu bisa mendatangi posko pelabuhan perwakilan kejaksaan di Pelabuhan Merak, itu tepatnya di lantai 2 Sosoro Mall. Jadi tidak perlu adanya pelaporan terkait pidana, tidak apa-apa Pak. Tapi kalau misalnya mau konsultasi terkait waris, tanah atau apapun itu bisa mendatangi posko pelabuhan di Merak ya. Selain itu Mbak Desi, misalnya di sana misalnya malam-malam pengen melaporkan sesuatu, bisa juga karena di sana sudah scan barcode. Nah, scan barcode. Sekarang kan kita dituntut untuk transparansi, terus cepat, pelayanan cepat. Makanya kita membuat untuk sistem pelaporan itu pakai aplikasi scan barcode, bisa kita laporkan apa saja yang kita lihat. Tapi yang penting jangan laporan ini ya Pak ya bodong ya, jangan karena aduh nggak suka sama ini lapor yang aneh-aneh, tidak, tapi memang yang berkualitas laporannya ya, biar bisa kita tindak lanjuti. Oke, Bapak ada lagi mau disampaikan Bapak Kasinta kira-kira? Sementara cukup. Untuk Pak Budi Margono? Cukup. Baik. Untuk podcast kali ini terima kasih Letda Laut Pak Budi Margono sudah hadir untuk memberikan informasi ke masyarakat Kota Cilegon, tidak hanya saja kejaksaan tetapi salah satunya Lanang Banten juga punya kewenangan dalam hal tindak pidana melakukan gitu ya Pak ya, mencegah, minimal mencegah ya. Oke, itu saja Sobat Bajah Cilegon ya. Tidak bosan kami menyampaikan bahwasannya Kejaksaan Negeri Cilegon telah membuka posko pelabuhan perwakilan di Pelabuhan Merak, tepatnya lantai 2 Sosoro Mall, bagi masyarakat Cilegon yang ingin berkunjung, bertanya-tanya ataupun konsultasi hukum boleh secara gratis dan datangi kunjungi stand kami di Pelabuhan Merak lantai 2 Sosoro Mall. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna untuk Sobat Belajar Cilegon lainnya ya. Sampai bertemu lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon dengan bintang tamu yang lebih dahsyat lagi ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Cilegon, baca, berani, adil, jujur, akuntabel dan